Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Pagi Kak. Adik-adik kabarnya gimana nih? Luar biasa Kak. Puji Tuhan deh kalau luar biasa. Adik-adik, seperti minggu-minggu biasanya sebelum kita mulai ibadah ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan Kak Ines? Berikut hal-hal yang perlu kita persiapkan. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kalau sudah siap, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa Kak? Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong. Kalau masih, kita angkat satu pujian lagi dengan judul apa Kak? Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh,
sebentar lagi kita akan persembahan. Tapi sebelum itu, kita angkat 2 pujian yang di medley, judulnya Yesus Mengetok Pintu dan Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik siapkan amplop adik-adik masing-masing ya. Lalu di atas kanan adik-adik tulis nama adik-adik, lalu tanggal hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kalau sudah, silakan adik-adik taruh dulu ya amplopnya. Kita mau berdoa dulu. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, kami sekarang ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu dan harum di hadapan-Mu, Bapa. Dan Bapa, kiranya juga Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Baik adik-adik, selagi persembahan dikumpulkan, mari kita angkat satu pujian, Tabur Waktu Pagi. Adik-adik, sekarang Kak Desta akan menyampaikan sebuah pengumuman, yaitu pengumuman yang pertama, adik-adik sekolah minggu kita sampai minggu depan itu kita masih online ya adik-adik. Jadi adik-adik masih tetap beribadah di rumah. Nah, yang kedua yaitu karena pada masa
pandemi COVID-19 ini sangat rawan sekali terkena penyakit, kakak akan memberitahukan bagaimana caranya menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik harus selalu rajin cuci tangan ya sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Nah, yang kedua, adik-adik harus memakai masker. Nah, adik-adik pakai masker sebelum ingin bepergian ke rumah ya adik-adik. Adik-adik harus bawa masker keluar ya adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu adik-adik jaga pola makannya, makan makanan yang sehat dan bergizi ya adik-adik. Nah, yang keempat, adik-adik harus rajin berolahraga supaya imun kita tetap sehat dan imun kita tetap terjaga. Nah, yang kelima yaitu adik-adik jangan sampai begadang ya adik-adik, karena itu tidak baik untuk kesehatan adik-adik. Jaga pola tidurnya dengan baik. Nah, yang keenam, Kakak Desta mewakili guru sekolah minggu GKE Gloria mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Selamat ulang tahun ya untuk kalian yang berulang tahun di minggu ini sampai juga minggu depan tanggal 18. Nah, itu dulu ya pengumuman kakak pada minggu ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pisah kelas. Kelas kecil, kelas tengah, kelas PAUD, kelas besar, dan kelas remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda dan pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya, sehingga pada pagi hari ini pun kami masih dapat merasakan udara yang segar ini dan dapat melihat indahnya dunia ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, Kau membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang sangat seru yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya. Silakan, Kak. Shalom adik-adik, kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan dan masih melanjutkan cerita minggu yang lalu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita ini, kakak mau tanya adik-adik yang sudah mendengarkan cerita minggu yang lalu. Gimana adik-adik? Seru dan sangat mengharukan ya adik-adik, karena pada akhirnya Yakub dan Esau berdamai, itu semua karena campur tangan Tuhan. Adik-adik, dan Esau dengan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Seir, tanah Kanaan. Dan Yakub pun bersama dengan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah Sukot. Dan berapa waktu lamanya mereka tinggal di situ. Kemudian Yakub melanjutkan perjalanannya bersama dengan rombongan dari Padan Aram sampai ke daerah Sikem di daerah Kanaan. Dan mereka menetap di situ untuk beberapa waktu lamanya. Adik-adik, sampai suatu hari Tuhan Allah berfirman kepadanya, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Adik-adik, bagaimana kelanjutan dari cerita kisah perjalanan hidup Yakub ini? Bersama kakak adik-adik kembali kita mau dengarkan dan saksikan berikut ini. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini
yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Adik-adik, sebagaimana Yakub dan seisi rumahnya, juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia, hanya menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah Tuhan Allah menghendaki setiap orang dalam dunia ini menyembahnya dan hanya menyembah kepadanya saja. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami
Ya Bapa, kiranya Kau memberkati kami, Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau